Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh. Mari datang bersama-sama kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Mari angkat tangan saudara, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Dia tahu worship and wonders. Kita terus menyembah dan memuji Tuhan. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Segala pujian, ini pengakuan kami ya Bapa, ini penghormatan kami, ini ucapan syukur yang kami berikan kepadamu. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Memuji dan menyembah Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bisa bantu saya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, kasih kemuliaan bagi Tuhan kita, kasih penghormatan, kasih pengagungan bagi Tuhan Allah kita. Mari angkat suara kita sembah Dia, katakan haleluya, katakan haleluya. Sorakan haleluya, tinggikan namamu, muliakan, sembahnya bagimu. Mari kita banyak menyembah Tuhan di tahun ini. Biarlah manifestasi kuasa Allah terjadi bagi kota dan kawasan. Manifestasi terjadi bagi keluarga kami. Ini penyembahan kami, ini hormat kami. Syaralalaya masyadaralamo. Mari kita terus sembah Dia dengan wajah dan angkat tangan kita menyembah. Dia layak terima pujian, Dia layak terima segala hormat kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
bagi sembah. Oh, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja kami yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan Tuhan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras, serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita. Biarlah kita merasakan manifestasi kuasanya terjadi di keluarga kita. Bersama-sama sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yeah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes Lord, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. All of praise and glory, all praise and glory only unto You, O Lord. You alone are worthy. You alone are worthy to be praised. We have come together. We have come together to magnify Your name. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Yes, Lord. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Sorak hallelujah. Soraklah haleluya. Mari bersama-sama lambaikan tangan kita ke kiri dan ke kanan. Kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya.
agungkan Dia. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa kami yang mulia. Penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Syahandara labaku ya ralamush. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari datang kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Bapa Kau setia. Kau Bapa kami yang mulia Tuhan. Tenanglah jiwa kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat tangan saudara, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tangan saudara, tinggikan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Terima kasih, pertolongan-Mu Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah secara online di ruangan kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau hadir dan Engkau memenuhi ruangan kami. Engkau menjamah setiap relung hati kami. Berfirmanlah. Berikan kami tuntunan rema firman-Mu Tuhan. Sembuhkan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sabda-Mu kepada jemaat Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap dari para saudara yang siap untuk terima rema kebenaran firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya ingin menyapa setiap dari para saudara di seluruh Indonesia, keluarga besar GBI Philadelphia. Saya berdoa, di tahun 2023 ini, tahun worship and wonders, kita sungguh-sungguh setiap hari menyembah Tuhan, setiap hari menyaksikan penyertaan Tuhan sempurna, nyata. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tidak terasa saudara, kita sudah sampai ke bulan yang kedua, bulan Februari. Tahun ini saudara adalah tahun pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Bulan lalu kita sudah belajar bahwa worship is an offering. Penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan. Bulan ini saudara, saya rindu kita belajar tentang wonders, tentang manifestasi kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa experience the wonders of God? Bagaimana supaya saudara dan saya kita bisa alami manifestasi kuasa Allah dalam kehidupan kita? Judul khotbah saya hari ini adalah mengalami penyediaan Tuhan di masa paceklik. Mengalami penyediaan Tuhan di masa paceklik. Experience God's wonderful provision. Mari saudara siapkan catatan, buka telinga rohani Anda, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum air dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, Elia, seorang nabi Tuhan, membawa pesan kepada Raja Ahab, Raja Israel saat itu, bahwa tidak akan ada hujan atau bahkan embun sekalipun selama
beberapa tahun ke depan. Kembali ke ayat yang pertama, saudara. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Apa artinya? Artinya Israel memasuki masa paceklik, saudara. Masa kekeringan, masa kelaparan, masa resesi. Tanpa hujan, maka tidak akan ada pertumbuhan, apalagi hasil panen. Tanpa hujan, saudara, air menjadi langka, sehingga akan banyak hewan ternak yang mati. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan Israel masuk masa paceklik? Masa yang sukar buat mereka. Jawabannya, saudara, ada pada pasal yang sebelumnya. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 31. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, kalau kita pelajari, ternyata Raja Israel saat itu, Raja Ahab, adalah raja yang hidupnya mendukakan hati Tuhan. Bahkan tercatat bahwa dia menyembah dewa Baal. Saudara, dewa Baal adalah dewa kesuburan, dewa fertility, saudara. Dan Ahab, Raja Israel, menyembah kepada dewa kesuburan itu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan izinkan kekeringan, hujan dan embun tidak ada atas Israel. Paceklik hadir di tengah-tengah mereka. Masa-masa yang sukar, resesi. Karena Tuhan ingin menyatakan kepada Ahab dan Israel bahwa dialah sumber kehidupan. Dialah sumber kesuburan itu. Dialah pemilik dari segala air di muka bumi dan juga yang turun dari langit, saudara. Hari ini jangan pernah kita andalkan kekuatan kita, apalagi kita mau ambil jalan pintas cari jawaban dari pesugihan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab. Hanya Tuhan Yesus yang harus jadi sumber dalam kehidupan kita. Saudara yang setuju, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kalau saudara hari ini punya kebutuhan, kalau saudara mungkin sedang ada dalam keadaan yang terjepit, yang sulit, jangan cari pertolongan, melayangkan pandanganmu ke utara, barat, dan selatan, tetapi lihatlah ke atas, berserulah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, saudara. Bukankah Dia Bapa dalam kehidupan kita? Dia provider. Dialah sumber kehidupan kita. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, pertama-tama Anda dan saya, kita datang kepada Tuhan. Saya setuju, saudara. Doa itu harusnya membuat kita makin cinta Tuhan. Bukan hanya sekedar mendapatkan provision. Harusnya kita makin cinta Sang Provider, Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, kita juga harus bersandar berserah kepada Dia. Dia harus jadi Bapa dalam kehidupan kita. Kita anak-anaknya, saat kita punya kebutuhan, kepada siapa kita harus berlari? Kepada siapa kita harus berseru? Tentu hanya kepada Tuhan Yesus. Doa saya, saudara, semua kita tahun 2023 ini, kita andalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, sungguh Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Saudara, Dia sanggup untuk menyediakan kebutuhan kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Sekali lagi, saudara yang percaya, sama-sama katakan amin, saudara. Lihat, saudara, hanya karena seorang Raja Ahab
menyimpang, meleset, keluar dari jalur perkenanan hidup kepada Tuhan, seluruh Israel menderita dan menanggung akibatnya. Pesan Tuhan buat saudara dan saya untuk kita semua tahun ini, para orang tua, para papa mama, atasan, pemimpin, suami, kakak rohani, mentor, owner. Tanggung jawab kita besar, saudara. Jadi jangan kita salah langkah dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan hari-hari kehidupan kita ini. Selalu sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bawa dalam doa, saudara. Taruh di mezbah Tuhan, di kakinya Tuhan. Supaya jangan kita, keluarga dan kerabat yang akhirnya harus menanggung akibatnya sama seperti apa yang Raja Ahab lakukan. Yang pertama, saudara boleh catat dari pengajaran firman hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami penyediaan Tuhan di tengah-tengah masa paceklik. To experience God's wonderful provision. Saudara, kalau salah, bertobat. Kalau musim, berhikmatlah. Saya ulangi, saudara. Kalau salah, bertobat. Kalau musim, berhikmatlah. Saudara, kalau karena dosa, kalau karena kecerobohan, sehingga kita tergelincir, kita jatuh, kita terpuruk. Kita perlu bertobat, saudara. Kita perlu berbalik dari jalan yang salah menuju ke jalan yang benar. Kita harus perbaiki yang salah. Kita harus bangkit dari keterpurukan dan jangan berdosa lagi. Jangan mengulangi kesalahan lagi seperti kata-kata Yesus kepada orang-orang berdosa yang diampuni. Sin no more. Jangan teledor lagi. Jangan terbuai lagi oleh tawaran yang ternyata ujung-ujungnya adalah jebakan penipuan. Jangan lagi buka celah sehingga urapan Tuhan bocor dan iblis ambil kesempatan. Jangan hidup dikuasai oleh daging, oleh hawa nafsu. Katakan amin, saudara. Kalau dosa kita perlu bertobat. Kalau salah kita perlu perbaiki. Kita perlu berhikmat, belajar dari kegagalan masa lalu. Tapi kalau musim, saudara, kalau memang waktunya untuk masa kering, masa paceklik itu datang, seperti zaman Yusuf setelah 7 tahun masa kelimpahan, datanglah 7 tahun masa kekeringan, maka kita harus jadi orang-orang yang berhikmat. Berhikmatlah dalam mengambil keputusan. Berhikmatlah dalam menjalani hari-hari kita. Sedia payung sebelum hujan. Atur, saudara, dan kelola semua dengan baik. Seperti apa yang saya sempat sampaikan tahun lalu. Kita harus jadi pengelola yang baik, yang bijak. Miliki investasi, asuransi. Rajin dalam bekerja, andalkan Tuhan. Tunda kesenangan sementara. Bukankah Yusuf menabung 1/5 20% selama 7 tahun masa kelimpahan? Dia tidak hamburkan semua. Tapi dia berhikmat, saudara. Nanti Tuhan yang berkati tabungannya. Gandum-gandum yang tersimpan di lumbung-lumbung menjadi seperti banyaknya pasir di laut. Ada mujizat perlipat gandaan. Ada God's wonderful provision, saudara. Dia akhirnya bahkan jadi berkat. Sungguh dia jadi pengelola yang baik. Yang pertama, saudara, untuk mengalami God's wonderful provision, penyediaan Tuhan di masa paceklik. Kalau salah kita bertobat, kalau musim kita berhikmat. Ayat 2-5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di mana sungai Kerit itu berada, saudara? Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah paceklik yang sedang berlangsung, Tuhan sediakan Kerit bagi Elia, saudara. Benar, seluruh Israel sedang mengalami kekeringan, tapi ada Kerit, ada hiding place untuk Nabi Elia. Sama seperti Tuhan sediakan Goshen di tengah-tengah Mesir bagi umatnya. Jemaat Philadelphia yang terkasih, Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya, kepada kita anak-anaknya. Sama-sama katakan amin. Dia itu Bapa yang baik untuk kehidupan kita, saudara.
Kalau Bapa di bumi saja tahu memberi yang baik, terlebih Bapa kita yang di surga. Dia sungguh-sungguh luar biasa untuk kehidupan kita. Dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita minta. Mungkin saudara bertanya, kalau begitu Pastor untuk apa saya berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Saudara, waktu saudara berdoa, saudara percaya kepada janji Tuhan. Saudara, waktu saudara berdoa, prayer is not only a report, it's a relationship. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa-doa saudara, jangan cuma terus menaikkan permintaan. Itu harus. Mintalah supaya engkau menerima. Benar, kita juga harus adore, kita harus mengagungkan Tuhan, bersyukur, ucapan syukur dalam doa. Tapi di saat yang bersamaan, sudahkah saudara diam dalam doa? Minta suara Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat, revelation, insight yang baru. Perlu penting untuk kita berdoa walaupun Tuhan tahu bahkan sebelum kita doa, saudara. Hari ini kita harus miliki iman percaya bahwa Dia Bapa yang baik untuk kehidupan kita. Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Dia Bapa yang luar biasa sanggup untuk menyediakan, untuk menyertai, melindungi kehidupan kita. Ingat saudara, poin ketiga dari khotbah visi tahun ini, worship is believing. Penyembahan juga adalah saat kita percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menggenapi setiap janjinya. Sungguh saudara, berkat penyediaan Tuhan itu tidak tergantung tempat atau musim. Tidak tergantung waktu. Tidak tergantung batasan-batasan area. Waktu semua bayi di sungai Nil mati, bukankah di sungai yang sama Musa Tuhan angkat dari air? Bukankah waktu Mesir alam itulah bangsa Israel aman di Goshen? Bukankah saudara waktu seluruh Israel kering, Nabi Elia dapat air dari sungai Kerit? Hari ini saudara kita perlu percaya Tuhan sanggup untuk menyediakan penyediaannya yang ajaib, yang ilahi. Bahkan di tengah-tengah masa paceklik, Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Dia, saudara? Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan di masa paceklik, to experience God's wonderful provision. Percayalah dimanapun dan kapanpun Tuhan kita mau dan mampu untuk menyediakan. Saya ulangi saudara, percayalah dimanapun dan kapanpun, tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu. Tuhan yang kita sembah, Dia mau dan mampu untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Sama-sama katakan amin, saudara. Saudara, sungai Kerit itu kecil. Padahal dekat sungai Kerit, ada sungai Yordan yang besar, yang luas. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur, sungai Yordan. Kalau pakai logika, saudara, mungkin Elia akan berbantah, akan argumen dengan Tuhan bahwa dia tidak percaya di tengah kekeringan, sungai Kerit yang kecil itu bisa tetap penuh berlimpah dengan air. Mungkin saudara Elia akan berkata kepada Tuhan, kenapa tidak ke Yordan saja Tuhan? Kenapa harus ke timurnya Yordan, yaitu sungai yang kecil yang bernama Kerit? Mungkinkah di sana akan ada air? Bukankah kalau di Yordan sudah pasti lebih besar kemungkinan ada air karena memang lebih luas? Memang lebih besar wadah sungai tersebut. Tapi Elia, saudara, tidak izinkan ketidakpercayaannya, keraguan-raguannya menguasai hati dan pikirannya. Dia sungguh-sungguh bersandar kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada tuntunan Tuhan yang dia terima. Walaupun kecil, sungai Kerit memang kecil, seperti buli-buli minyak yang kecil. Tapi kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang mengurapi, kalau Tuhan yang memberikan kuasa dan otoritas, di situ pasti ada air. Di situ pasti Tuhan memelihara dan menyediakan. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan buat Dia. Saudara, hari ini kalau Anda harus mulai dari nol, kalau saudara harus membangun kembali yang roboh, mulai dari bawah, berjuang seperti waktu zaman dulu masih muda, jangan kecil hati, saudara. Kalau berkat yang Tuhan percayakan hari ini belum kembali menjadi berkat dengan B huruf besar,
harus kembali dengan berkat dengan B huruf kecil, kelolalah itu dengan setia. Seperti talenta yang dipercayakan kepada hamba, kelolalah dengan baik, saudara. Lihat, Kaleb di usia tua masih sama kuat. Lihat Musa, saudara. Dia baru mulai memimpin di usia 80 tahun. Percayalah Tuhan yang akan memampukan kita. Dia yang akan menopang kehidupan saudara sekeluarga. Dia yang akan menyertai setiap langkah kita, saudara. Dia yang akan terus memberkati kita. Supaya kita bisa jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Yang kedua, untuk mengalami penyediaan Tuhan di masa paceklik, saudara, kita perlu percaya dimanapun dan kapanpun Tuhan mau dan mampu untuk menyediakan. Ayat yang ke-6, saudara. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, burung gagak ini adalah hewan karnivora. Artinya hewan pemakan daging. Bukan pemakan tumbuh-tumbuhan atau dedaunan, saudara. Masakan Tuhan yang menciptakan semua burung di udara tidak tahu bahwa gagak itu makannya daging, bukan tumbuh-tumbuhan? Tentu dia tahu, saudara. Dia yang menciptakan. Seringkali masalahnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita mau menggurui Tuhan, bukan? Kita mau Tuhan tolong kita tapi pakai cara kita, saudara. Tuhan mau Tuhan tolong kita tapi sesuai agenda kalender rencana kita. Tuhan, tolonglah aku sekarang juga. Tuhan, tolonglah aku seperti ini caranya. Bukankah saudara seringkali kita mau Tuhan tolong kita, tapi sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendaknya dan rancangannya yang sempurna. Hari ini saudara, saya ingin kita diingatkan. Jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di tahun worship and wonders. Wonders itu berarti di luar logika. Berarti ajaib, saudara. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Lihat Elia. Tuhan sediakan daging melalui gagak yang harusnya makan daging, saudara. Tapi Tuhan bisa buat paruh gagak itu tertutup, bawa daging itu kepada Elia. Tuhan bisa buat burung gagak pemakan daging tidak makan daging selama dia bawa daging dengan paruhnya. Sampai burung gagak itu letakkan di hadapan Elia. Luar biasa, saudara. Sungguh-sungguh wonderful, ajaib. Seperti Tuhan tutup mulut singa yang lapar demi melindungi Daniel. Seperti Tuhan pakai gagak untuk beri Elia makan. Demikianlah 2023 saya berdoa. Percayalah saudara, Tuhan punya 1001 cara untuk bisa menyediakan apa yang kita anak-anaknya butuhkan. Serukan amin, saudara. Setiap hari ada tepung. Setiap hari ada minyak. Setiap hari ada anggur. Bahkan dia Tuhan yang akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyediaan Tuhan di tengah masa paceklik. How to experience God's wonderful provision. Kalau Tuhan suruh, taat saja dan taat segera. Saudara, hari ini kalau Tuhan suruh, ingat, apa saudara? Taat saja dan taat segera. Jangan argumentasi dengan Tuhan, jangan tunda untuk taat. Bayangkan, kalau Elia tidak taat saja dan taat segera. Tuhan yang berkata, aku akan perintahkan gagak untuk bawa makanan bagimu. Tentu saudara, kalau Elia tidak segera taat, dia tidak akan dapat daging. Apa yang dia lakukan? Dia taat dengan tuntunan Tuhan walaupun di luar logikanya. Ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan yang bilang, aku akan utus gagak. Dan Elia tidak menggurui Tuhan, saudara. Dia taat. Bayangkan kalau hari itu, waktu gagak terbang mendekat, dia menjauh atau dia usir. Karena logikanya berpikir bahwa gagak tidak mungkin bisa bawa daging. Maka dia tidak akan dapat daging hari itu. Saudara, Elia taat.
Saya berdoa tahun ini kita tidak batasi cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Dia bisa pakai apa saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja, saudara. Bagian kita yang ketiga untuk alami God's wonderful provision. Penyediaan Tuhan di tengah masa paceklik. Taat saja dan taat segera. Saudara, sebuah ilustrasi yang bertahun-tahun lalu saya sempat sampaikan kepada jemaat Philadelphia yang terkasih. Ada seorang anak saudara yang hendak pergi berlibur bersama ayahnya. Mereka rencana keliling kota-kota dengan menggunakan kereta. 1 bulan sebelumnya, 30 hari sebelum hari keberangkatan, ayahnya beli tiket, ditunjukkan kepada anaknya. Siap-siap koper ya nak, siap-siap bekal ya, nanti 30 hari lagi bulan depan kita akan jalan-jalan, kita akan tamasya wisata dengan kereta. Ini 2 tiket ayah sudah beli dan disimpan di kantung kemejanya. Hari-hari berlalu, hari H tiba saudara, mereka ke stasiun, mereka berdiri di pinggir rel kereta dan kereta datang, kereta berhenti di hadapan mereka. Sang ayah berkata, "Ayo nak, mari, masuklah ke atas kereta." Dan anaknya itu pun taat. Dia melangkah masuk. Dan tepat setelah dia masuk, naik ke atas kereta, ayahnya mengeluarkan 2 tiket dari kantong kemejanya dan berikan kepada anaknya. Karena perlu pegang tiket saudara untuk bisa naik kereta. Karena nanti akan ada orang yang cek setiap penumpang apakah ada tiket pada mereka masing-masing. Saudara, dalam hidup demikianlah gambaran kita dengan Bapa di surga. Bagian kita taat saja saudara. Bagian kita melangkah saat Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berkata jalan, kita jalan. Walaupun jalan keluar perahu di atas air seperti Petrus. Kalau Tuhan berkata saudara stop, kita harus stop. Walaupun sudah selesai puasa seperti Yesus, sebetulnya boleh makan. Tapi dia tidak ubah itu jadi roti. Hanya karena boleh. Tapi dia tunggu kalau Bapa berkata, it's time, ini waktunya. Saudara, saya percaya ketaatan kita itu membawa kita melihat the wonders of God. Ketaatan kita akan membawa kita melihat penyediaan Tuhan, bahkan di tengah masa paceklik sekalipun. Hari ini firman Tuhan sederhana, mengalami penyediaan Tuhan di masa paceklik. Ada 3 hal yang kita perlu hidupi saudara. Yang pertama, kalau kita salah kita bertobat. Kalau musim kita perlu berhikmat. Yang kedua saudara, percayalah dimanapun dan kapanpun Tuhan mau dan mampu untuk menyediakan kebutuhan kita. Dan yang ketiga saudara, kalau Tuhan suruh, taat saja dan taat segera. Saya berdoa supaya semua kita tahun ini sungguh-sungguh mengalami Goshen dalam kehidupan kita. Mengalami penyediaan Tuhan lewat sungai Kerit, bahkan Gagak sekalipun. Apa yang sepertinya mustahil, Tuhan buat jadi mungkin. Saya rindu berdoa buat saudara, khususnya bagi saudara yang sedang bergumul dalam bidang ekonomi, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Percayalah, waktu hati kita rindu menjadi pengelola yang baik, untuk menggunakan semua yang Tuhan percayakan bagi alat kemuliaan-Nya, untuk memperluas kerajaan surga, untuk memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung. Dia pasti menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Pejamkan mata saudara, buka kedua tangan saudara, buka kedua telinga saudara, buka hati saudara untuk sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Philadelphia yang terkasih yang hari ini datang dengan pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang berada di tengah-tengah masa paceklik Tuhan. Mereka yang sudah menabur tetapi belum ada pertumbuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, percayakanlah berkat anggur dan gandum kepada anak-anak-Mu. Urapi mereka. Berikan kuasa dan otoritas kepada mereka to take dominion. Mampukan mereka Tuhan untuk bekerja dan menuai hasil. Mampukan mereka untuk bisa berhikmat dalam mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Bahkan di tengah-tengah kemustahilan sekalipun, adakanlah mujizat-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi setiap anak-anak-Mu, kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jemaat Philadelphia sekeluarga semuanya dicukupkan Tuhan. Semuanya diberkati jadi berkat.
bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang terima dengan iman, percaya, sama-sama katakan, amin. Saya berdoa, saudara mengalami penyediaan Tuhan bahkan di masa paceklik sekalipun. Experience God's wonderful provision in the year of worship and wonder. Di tahun pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyanyikan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Memberkati semua yang melayani hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami dengan firman tuntunan, firman rema. Memberkati jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan, misi pembangunan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan pelayanan sosial diakonia diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan daripada Tuhan. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Memberkati Tuhan semua pekerjaan dari umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.